selamat datang di Podpesta, podcast Sinpesta. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Aku harap teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat menghadapi hari-hari selama pandemi ini. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada ya. Oke, di sini kalian bersama aku, Patricia Romizati, atau bisa dipanggil Batris, dari Prodi IKM Angkatan 2020. Dan bakal bahas apa sih kita pada episode kali ini? Pastinya listener Podpesta sudah tidak sabar untuk mendengarkan bahasan menarik kita pada kali ini. Podcast Investa kali ini akan membahas mengenai pentingnya pers mahasiswa di lingkup kesehatan. Karena seperti yang kita tahu, pers mahasiswa di lingkup kesehatan masih belum umum atau masih belum banyak muncul nih di sekitar kita. Lalu, siapa nih kira-kira yang bakal jadi narasumber kita pada kali ini? Siapa ya? Oke, mungkin bisa kita langsung sambut saja narasumber kita pada kali ini. Beliau adalah Bu Erwin Nurifah, Esos MA PhD, selaku pembina LPMKM Sinvesta. Selamat datang Bu Erwin, bagaimana kabarnya Bu? Selamat datang Mbak Tricia, Alhamdulillah bahagia dan sehat ya. Senang sekali nih saya punya kesempatan dan diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol nih sama Mbak Tricia dan mungkin bisa menyapa semua audiens ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erwin. For your information nih teman-teman, Bu Erwin ini merupakan salah satu dosen peminatan promosi kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Jadi benar-benar cocok nih dengan Sinvesta yang merupakan pers mahasiswa dengan fungsinya sebagai wadah informasi. Dan kalau tidak salah, suami Bu Erwin juga pernah bekerja menjadi jurnalis. Apa benar begitu ya Bu? Iya, dulu ya pernah jadi jurnalis. Dan kita juga ketemunya ketika kuliah dan sama-sama menggeluti Persma ya, Persma mahasiswa. Sama-sama aktif di Persma. Jadi Persma itu mempertemukan kita. Seperti itu. Wah, berarti sedikit banyak tahu ya Bu mengenai bagaimana dunia jurnalistik, bagaimana dunia pers seperti itu. Ya, begitulah. Baik, listener Podpesta, langsung saja kita menuju inti perjumpaan kita pada kali ini. Begini Bu Erwin, saya ingin menyampaikan pertanyaan mengenai bagaimana sudut pandang Bu Erwin ketika pertama kali mendengar kata persma. Apa Bu kira-kira yang terbesit di pikiran Ibu ketika mendengar kata persma gitu? Persma itu menurut saya identik dengan gerakan mahasiswa. Jadi Persma itu adalah simbol dari gerakan mahasiswa. Mahasiswa itu kan jiwanya jiwa muda ya, agent of change, berjiwa kritis, idealis, dan dinamis gitu. Karena Persma itu sebenarnya kalau zaman saya dulu itu dia adalah corong mahasiswa yang biasanya mengkritisi apa yang terjadi di kampus, apa yang terjadi di pemerintahan dan di lingkungan sekitar gitu. Dan yang tak kalah penting menurut saya ketika saya mendengar Persma itu kayak recall gitu ya, recall masa lalu ketika zaman masa muda masa dulu. lalu ya Bu? Ya, karena itu memang UKM pertama yang saya datangi ketika saya menjadi mahasiswa. Jadi mahasiswa baru ketika perkenalan itu UKM yang pertama kali saya datangin itu adalah UKM Persma ya. Dan itu adalah UKM yang pertama kali saya geluti dan saya tekuni sampai saya selesai kuliah itu saya konsisten di pers mahasiswa waktu S1 gitu. Jadi kalau menurut Bu Erwin sendiri ini Persma itu cocok sekali ya Bu, berarti dengan jiwa-jiwa muda kita yang idealis, terus dinamis seperti itu. Kritis, ya kritis juga. Anak muda tuh harus kritis. Kalau nggak kritis tuh udah nggak muda lagi berarti jiwanya gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Baik nih, listener Sinvesta, kita sudah tahu mengenai sudut pandang Bu Erwin tentang Persma itu apa. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya sampaikan ini Bu, mengenai apa nih Bu perbedaan pers mahasiswa ketika zaman Bu Erwin dulu kuliah dengan pers mahasiswa zaman sekarang Bu, zaman-zamannya saya ini Bu. Beda sekali ya, sangat beda sekali. Saya itu kan
zaman-zaman mungkin kalian belum nggak dengar istilah apa ya, nggak tahu istilah era reformasi. Jadi saya itu adalah mahasiswa yang terlahir di zaman reformasi itu 97. Kalian mungkin belum lahir gitu. Ya, jadi kalian belum lahir, saya itu sudah kuliah S1 waktu itu dan saya menggeluti di Persma. Jadi kalau zaman dulu, zamannya saya di Persma waktu itu sekitar berapa ya? Lebih 20 dekade yang lalu ya, lebih dari 2 dekade yang lalu, lebih dari 20 tahun. Ya kalau dulu basisnya paper base ya, paper base. Jadi media cetak. Jadi kita bikin majalah gitu yang kita distribusikan, kita berikan kepada mahasiswa, kita harus pergi ke penerbit gitu ya. Dan kita melakukan wawancara langsung, investigasi, mendatangi narasumber secara langsung gitu ya. Karena memang waktu itu kalaupun misalnya ada internet sudah ada pada tahun berapa ya, waktu zaman awal-awal itu masih belum ada ya. Itu mungkin ada tapi nggak banyak. Itu ya kita ketika mencari informasi memang agak sangat kesulitan kalau kita tidak langsung mendatangi narasumbernya atau tidak mendatangi perpustakaan ketika misalnya mencari referensi. Tapi kalau sekarang sebenarnya sangat-sangat dimudahkan karena semuanya itu bisa dilakukan dengan sambil tiduran menurut saya. Sambil duduk ya, sambil ke kafe misalnya. Jadi kondisi sekarang itu udah sangat-sangat dimudahkan ya, Persma sekarang gitu. Dan zamannya saya itu ini ada apa ya, mahasiswa tuh sangat kritis gitu ya, sangat kritis baik itu ke kampus, jadi berani mengkritik, ya saya tidak mengatakan bahwa yang mahasiswa sekarang kurang ulet ya, menurut saya tetap ulet, cuman memang beda metodenya, beda tekniknya gitu ya. Kalau dulu karena memang internet itu nggak banyak gitu ya, itu perjuangannya memang lebih berat karena kita harus datang langsung ke narasumber. Kalau ingin cari referensi datang langsung ke tempat di mana ada referensi itu gitu. Kalau harus keluar kota ya harus keluar kota. Tapi kalau sekarang mungkin telepon sudah lebih dimudahkan, ada mobile phone ya. Kalau dulu ya harus ke wartel ya, warung telepon. Jadi teleponnya aja pakai kayak telepon rumah gitu. Kita memanfaatkan wartel dan harus dicetak gitu, nggak ada onlinean. Jadi cost-nya tuh jauh lebih tinggi. Perjuangannya menurut saya juga jauh lebih lebih susah karena memang teknologi yang tersedia memang sangat minim gitu. Kalau seingat saya dulu juga ini ada banyak misalnya Persma, karena mereka Persma biasanya produknya itu adalah berupa majalah ya, majalah itu sampai ada majalah-majalah ya saking kritisnya itu sampai di-bredel. Ngerti ya di-bredel. Jadi nggak boleh edar, nggak boleh publish lagi gitu, nggak dikasih dana sama kampus gitu, sampai misalnya ditakuti dalam tanda kutip oleh pemerintah karena saking kritisnya gitu. Nggak tahu ya kalau sekarang mungkin kalau misalnya karena memang kebebasan informasi yang sangat menurut saya sangat bebas ya dibanding zaman waktu itu. Kalaupun misalnya di bredel, ditutup, diblok sama pemerintah ya bikin lagi gitu. Jadi lagi. mudah, bikin lagi, bikin medsos apa kayak gitu. Jadi peluangnya sekarang tuh jauh lebih banyak gitu, kemudahan itu jauh lebih banyak. Dan menurut saya ini juga challenge buat adik-adik yang aktif di Presma ya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif di Presma bahwa ya tantangannya berbeda, tapi kesempatan peluangnya itu juga jauh lebih banyak dan menurut saya ini menarik sekali gitu ya. Gitu. Kalau dulu lagi gini, kita nggak bakalan bisa menulis apapun tanpa ada media yang mewadahi gitu ya. Jadi medianya harus media resmi, harus di dalam majalah. Jadi menulisnya di dalam majalah. Kalau nggak di dalam majalah berarti jadi selebaran kan seperti itu. Tapi kalau sekarang siapapun bisa menulis gitu ya, bisa menulis di media apapun gitu. Dan dengan adanya Persma sebenarnya ini akan menjadi bukti eksistensi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan nulisnya, kemampuan jurnalistiknya gitu ya, dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip jurnalistik gitu. Menurut saya ini akan lebih menarik gitu ya. Baik Bu. Kembali lagi ke bahasan kita pada kali ini mengenai pentingnya pers mahasiswa di bidang kesehatan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erwin, seberapa urgent sih pers mahasiswa di lingkup kesehatan ini yang
Nah, saya kan dari Sinvesta ya, Bu. Dari Sinvesta, dari FKM UNED, kan pastinya dari lingkup kesehatan seperti itu. Menurut Bu Erwin, berapa urgent Persma di lingkup kesehatan? Penting ya, penting sekali gitu ya, penting sekali. Apalagi ini FKM. FKM itu kan Fakultas Kesehatan Masyarakat, berbeda dengan fakultas kesehatan lainnya, misalnya kayak di kedokteran yang misalnya kalau kedokteran itu kan berarti tujuannya adalah kuratif, tapi kalau FKM berarti tujuannya kan preventif sama promotif. Nah, preventif sama promotif itu kan core intinya ya apa poin intinya itu adalah di komunikasi, ya enggak? Jadi kemampuan komunikasi gitu. Dan untuk komunikasi itu kan kita butuh media nih. Nah, medianya ini ya dengan jurnalistik itu, dengan kita bergabung di jurnalistik, kita akan memiliki skill-skill ya, keterampilan-keterampilan bagaimana melakukan investigasi misalnya, bagaimana melakukan reportase ya kan, melakukan wawancara, bagaimana kita bisa memaparkan hasil wawancara kita, hasil investigasi kita gitu. Jadi menurut saya sangat penting, penting sekali gitu pers mahasiswa, apalagi dengan prinsip-prinsip pers mahasiswa itu tadi, idealisme ya, dinamis, kritis gitu. Mungkin berbeda dengan pers-pers lain ya. Kalau pers-pers lain mungkin ya kepentingannya adalah kepentingan pemilik modal dari perusahaan pers itu ya, atau mungkin kepentingan pemerintah atau kepentingan politik gitu. Tapi kalau pers mahasiswa adalah yang dipegang adalah idealisme, membela masyarakat, kepentingan masyarakat, ya membela kepentingan mahasiswa itu sendiri. Jadi apa prinsip idealisme dan kritis serta dinamis itu harus memang benar-benar dipegang. Apalagi saat ini misalnya contohnya pandemi ini kan banyak sekali tuh berita-berita, informasi-informasi hoax yang berseliweran di mana-mana. Menurut saya ini adalah ladangnya persma ya, pers mahasiswa untuk mengcounter gitu, mengcounter itu. Jadi menurut saya memang sebaiknya fakultas-fakultas kesehatan itu harus membangun pers mahasiswanya untuk agar mahasiswanya memiliki bekal jurnalistik gitu untuk membangun dan bisa menyebarluaskan, mendiseminasikan informasi-informasi untuk mengcounter hoax-hoax itu gitu. Karena saya tahu apa ya, jarang sekali misalnya jurnalistik jurnalisme yang jurnalis lah ya, jurnalis yang mungkin memiliki background kesehatan misalnya ya, atau teman-teman sendiri ketika misalnya kerja di entah di dinas kesehatan, entah nantinya di puskesmas atau institusi-institusi kesehatan, kalau orang FKM kan biasanya kan di bagian promotif dan preventif. Kalau punya modal jurnalistik pasti akan bisa menampilkan bagaimana sih memberikan informasi yang tepat itu, bagaimana sih membuat berita misalnya kan sekarang kan memang harus seperti itu gitu. Jadi kita punya modal untuk mengcounter informasi-informasi yang hoax itu kalau misalnya pers mahasiswa terutama di Fakultas Kesehatan itu bisa berkembang gitu. Jadi penting ya, penting sekali. Penting sekali ya Bu, lagi-lagi karena masalah ini informasi yang hoax ini Bu, yang bertebaran di masyarakat. Jadi dengan adanya Persma kita bisa memberitahu, oh ini yang benar, kan seperti itu. Iya, dengan cara-cara pendekatan jurnalistik yang tepat ya gitu kan, butuh skill untuk menyampaikan itu gitu ya. Baik Bu. Baik teman-teman listener Podpesta, kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir. Nah, ini kan Bu Erwin sebagai pembina LPMN Sinvesta gitu ya Bu. Pasti Bu Erwin punya harapan-harapan untuk Sinvesta itu bagaimana ke depannya sebagai pers mahasiswa di FKM UNED maupun di luar FKM. Nah, mungkin bisa diberitahukan Bu, apa harapannya untuk Sinvesta ke depannya ini Bu? Ya, karena ini merupakan lembaga pers mahasiswa yang kembali lagi saya tegaskan punya idealisme, harus kritis dan dinamis serta informatif ya. Dan fungsi pers mahasiswa itu kan kayak misalnya dia itu kalau di masjid dia itu adalah corong ya, speaker gitu ya. Jadi speaker yang dialah atau humasnya gitu ya. Dialah yang
yang harus mampu menyuarakan informasi-informasi yang positif gitu. Informasi-informasi terutama terkait dengan kesehatan gitu ya. Selain juga tetap misalnya prinsip kritisnya itu juga harus tetap ada. Kita sebagai pers mahasiswa nggak cuma misalnya membeo. Kalau misalnya ada kebijakan apa, entah itu di kampus, entah itu pemerintah ya, tidak sekedar membeo, tetap harus ada jiwa kritisnya. Ini ada apa? Oh, dianalisa. Oh, ini loh kekurangannya. Tapi secara prinsip menurut saya ya Sinvesta ini bisa menjadi media utama komunikasi dan publikasi terkait informasi-informasi kesehatan, baik di FKM ataupun di luar. Makanya perlu dikembangkan misalnya medsosnya perlu ditingkatkan, informasi-informasi yang bermanfaat juga terus ditingkatkan, lebih sering lebih sering disuarakan, terus juga mungkin promosi bagaimana lebih banyak melibatkan mahasiswa-mahasiswa lain agar lebih concern, lebih peduli terkait dengan pers mahasiswa gitu ya, karena mungkin belum begitu terkenal ya, belum begitu terkenal mungkin. Jadi perlu ditingkatkan biar lebih dikenal, lebih lebih banyak, lebih terpublish gitu intinya. Ya, baik, terima kasih Bu Erwin. Nah, jangan lupa ya teman-teman Sinvesta dicatat nih. Nanti bisa kita buat ini evaluasi ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Erwin untuk harapannya kepada Sinvesta ini. Semoga yang diharapkan Bu Erwin terhadap Sinvesta sebagai persma dapat dicapai saya dan teman-teman Sinvesta lainnya. Oke, listener Podfesta, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung perjumpaan bersama Ibu Erwin Nurifah yang sudah menemani saya pada kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erwin atas waktu dan kesempatannya untuk menjadi narasumber sekaligus podcaster pada Podfesta, Podcast Sinvesta episode ke-6 kali ini. Mungkin untuk episode depan dapat berjumpa lagi dengan topik-topik yang sedang hangat dibicarakan. Sebelumnya, terima kasih Bu Erwin. Sama-sama, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Ya Bu, siap. Baik, sekian dari saya, Batrisya Almizati, selaku podcaster pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Persma.